Pelajaran kamu di kitab buku praktis karya Ustadz Acing Zakaria. Semoga rahimahullah. Semoga Allah mudahkan kita pada sore hari ini untuk memahami apa yang akan kita pelajari bersama, insya Allah. Kemudian tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam sampai detik ini. Dan nikmat waktu luang yang kita gunakan untuk taqarrub ilallah, yang untuk belajar bersama, mempelajari ilmu yang mulia, ilmu bahasa Arab. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kita kemarin sudah pada masuk latihan 1, sudah selesai ya. Nah, saja. Baik. Nah, kita masuk di pembahasan apa kemarin itu, yakni isim yang mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah-ubah ya. Lawannya mu'rab itu mabni, yakni tetap. Nah, jika isim mu'rab ini berubah, dia bisa berubah dengan harokat, bisa berubah dengan huruf. Nanti jika kita udah selesai membahas 9 isim mu'rab, nanti kita akan jelaskan mana aja isim yang berubah dengan huruf, mana aja isim yang berubah dengan harokat. Baik, yang pertama kemarin kita mempelajari isim mufrad. Ya, isim mufrad itu dia yang berubah adalah harokatnya. Contohnya ada isim mufrad mudzakkar, misalnya nama orang Muhammadun. Ya, Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Terus kemudian untuk isim musanna, isim muannas, mufrad muannas, misalnya kata madrasatun ya. Madrasatun bisa berubah menjadi madrasatan, bisa menjadi madrasatin. Terus kemudian yang kedua adalah isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan 2. Musanna ini bisa musanna muzakkar, musanna muannas. Kalau musanna muzakkar berarti menunjukkan dua, bendanya dua untuk muzakkar. Kalau muannas berarti menunjukkan bendanya ada dua, yakni untuk muannas. Contohnya madrasatani untuk muannas. Bisa berubah menjadi madrasataini ya. Madrasatani atau madrasatan taini. Madrasatani atau madrasataini. Kemudian kalau untuk musanna mudzakarnya, misalnya kata baitun bisa baitani, bisa baitaini, baitaini. Kemudian yang ketiga adalah isim jama, ya. Jama ini dibagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Untuk jamak mudzakkar salim itu bisa dikiaskan atau kiasi ya. Misalnya dari bentuk mufradnya ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun. Misalnya kata Muhammadun bisa Muhammaduna, bisa Muhammadina. Terus kemudian untuk jamak muannas salim mufrad ditambah dengan alif dan tak ya. Taknya apa? Tak maftuhah. Contohnya tadi madrasatun menjadi madrasatun ya, madrasatun. Jadi tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Jadi, tetapi jamak taksir ini bisa bersifat kiasi, bisa bersifat simai. Kalau simai berarti artinya kita harus melihat pada kamus ya. Bisa lihat dicek kamus online Almani, almani.com. Nah, itu untuk mengetahui apa namanya jamak taksir. Contohnya misalnya kata baitun ya, baitun jamak taksirnya adalah buyutun. Ada banyak perubahan ya. Ba yang awalnya fathah menjadi dhammah. Kemudian ya-nya yang awalnya sukun menjadi dhammah, buyu, kemudian ada tambahan waw sukun buyu tun. Baik, terus kemudian ya kita masuk ke latihan yang kedua. Di sini perintahnya adalah jadikanlah bentuk jamak dari kalimat di bawah ini. Nah, berarti kalimat di bawah ini
itu bentuknya masih mufrad. Ada yang mufrad muannas, ada yang mufrad mudzakkar ya. Tugas kita di sini mengganti jamaknya. Bisa berupa jamak mudzakkar salim kalau untuk mufradnya mufrad mudzakkar. Bisa berupa jamak muannas salim jika mufradnya termasuk mufrad muannas. Bisa jamak taksir apabila kita cari di kamus kata tersebut termasuk jamaknya adalah jamak taksir. Baik, silakan yang pertama. Umi Endar. Iya. Muhsinatun. Muhsin. Ya, mufradnya apa? Muhsinatun. Jamaknya? Muhsinatun. Muhsan. Ya. Baik, berikutnya. Nomor 2, silakan. Ya. Ya. Maq'adun. Ya, maq'ad. Maq'adun. Jamak taksir ya. Nah, jamak taksir. Apa Umi? Jamak taksirnya? Ma Maq'idun. Maqo'idu ya, tanpa tanwin. Maq'idun. Maqo'idu. Maq'idun. Artinya apa? Tahu artinya? Bangku ya saja. Ya, bangku, bangku. Ahsan. Bangku. Berikutnya kata nasirun. Nasirun apa ya? Sorry. Apa jamaknya? Termasuk jam apa? Suara anak ada? Umahat? Ada Ustazah ada. Ada. Oh, Umu Sofia jaringannya. Silakan nomor 4 dulu, Dokter Dewi. Baik, Ustazah. Nah, nasirun ya. Apa yang soimun? Nasirun. So, Nasirun dulu. nasirun. Apa itu? Ini Nasirun ini bentuk apa? Nasirun. Bentuknya Hmm. isi, Bu Dokter. Kenapa, Bu Ustazah? Ini kata Nasirun itu bentuknya isim apa? Isim nasirun. Mm-mm. Yang Isim barusan tadi. itu ya yang tidak jamak taksir ya. Nasirun itu isim mufrad, ya. Oh, Mufradnya oh, dirubah ke bentuk jamak ya. ini perintahnya jadikanlah bentuk jamak dari kalimat di bawah ini. Nasirun. Nasirun artinya apa ya, Bu Ustazah? Nah, artinya apa, Bu Dokter? Nasirun. Banyak ini ya di Al-Quran. Nasirun itu penolong. Oh iya, penolong. Berarti kalau jamaknya jamak nasirun itu mu'anas atau ini berarti muzakkar ya? Iya, kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tak marbutohnya. Ahsan. Ya, karena tidak ada tak marbutohnya. Jadi kita bisa melihat suatu isim itu mudzakkar atau mu'annas dengan melihat akhir huruf dari kata tersebut. Jika akhir huruf dari kata tersebut tidak ada tak marbutohnya, ya, maka bisa dikatakan itu adalah isim mudzakkar. Tapi tidak semuanya ya. Nanti ada mu'annas yang mu'annas majazi yang pernah kita kemarin ini Ya. bahas. Mm-mm. Berarti Jadi ininya adalah nasi nasi ri ro apa? Rona. Nasi runa. Apa ya gimana? jamaknya? Iya, nasiruna. Bentuk jamaknya jamak apa? Jamak muzakkar salim. Asa nasiruna atau nasirina. Ya.
Nasiruna atau dengan ya dan nun nasirina. Baik, ya para penolong. Berikutnya kata soimun. Bulan ya Ustazah? Atau yang lain, Afwan? Nggak lihat ini. Ya, silakan. Nomor berikutnya. Soimun jadi soimuna atau Ahsan. soimina. Itu ya, Nah, Zah? mumtazah. Ini soimun termasuk dari isim apa? Mufrad apa? Isim muzakkar salim. Mufrad mudzakkar ya, mufrad mudzakkar. Jadi kalau mufrad itu nanti ada mudzakkar, ada muannas. Musanna pun demikian, ada mudzakkar, ada muannas. Nah, jamak juga demikian, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jadi mereka tuh mempunyai masing-masing mempunyai ya. Muannas memiliki mufrad, muannas memiliki musanna, muannas juga memiliki jamak. Nah, ini katanya imun. Dan berikutnya kata nurun. Umat sambil dilihat urutan nomornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Umat sambil dilihat urutan nomornya ya, biar kita nggak nunggu-nunggu lagi dipanggil-panggil. Waktunya kayak yang terbuang. China masuk. Atau kalau yang mustami'ah silakan diberi tanda mustami'ah. Umi Yesi ada? Ada Ustazah. Ya. Sambil diperhatikan ya urutan nomornya ya, biar nggak dipanggil-panggil. Ini sudah belajar. Baik, kata Yang nurun. yang nurun ya. Nah, Oh, ya. Sebentar. Nurun. Muzakkar ya Ustazah ya. nurun Berarti nurun. Tariannya. Nurun juga ya Ustazah. artinya apa, Tahu artinya? Belum tahu. Nurun itu cahaya Oh iya. atau mati? Nurun berarti muzakkar salim ya. Nah, pertanyaan Anda dijawab dulu. Nurun itu benda hidup atau mati? Nur benda hidup. Apa dia berakal? Punya akal? Tidak, Nah, berarti dia benda mati, tidak benda mati. ya. Jadi kalau tidak berakal itu jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Masih ingat ketentuan jamak mudzakkar salim? Coba disebutkan. Ada dua ketentuan jamak Oh, yang bisa dijamak mudzakkar salim. Kan bisa dilihat kitabnya dibuka lagi. ya, dia ada huruf waw sama huruf iya. Buka dulu ininya kitabnya ketentuan jamak mudzakkar salim. Dibaca dulu. Hmm. Bisa ketemu? Menunjukkan bila banyak plural atau jenis laki-laki. Pembentukan jamak mudzakkar salim di halaman berikutnya. Ada dua. Eh, Masih bingung Ustazah. Kitabnya dibuka, Makanya anak ini pandu. Kitabnya dibuka dulu, ya. Iya, Kitabnya sudah. dibuka. Sudah. Di situ Mm-mm. ada tulisan pembentukan jamak mudzakkar salim tidak di kitabnya? Mm-mm. Jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari ada dua ya di situ. Ketemu? Eh, Iya, Satu ya apa? apa ya damat atau nun Bukan, atau bukan, wan. bukan, bukan yang itu. Balik lagi, balik lagi. Dibalik lagi kitabnya. Ada yang menemukan umahat lainnya pembentukan jamak mudzakkar salim. Halaman 17, Oh. Nama laki-laki atau sifat laki-laki. Nah, laki-laki atau sifat laki-laki. Iya. Taib. Nah, sekarang kita lihat kata nurun. Itu nama laki-laki. Nurun. Kalau nurun itu kira-kira nama laki-laki bukan?
Bukan ya? Bukan, Ahsan, bukan. Kemudian Hmm, sifat laki-laki bukan? Nurun, cahaya. Iya. Hah? Apa Iya, ya, enggak. Ustazah? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, Jangan takut salah. Nanti Bikin kalimatnya lagi. bingung. Ya, coba kita lihat ya di situ di kitabnya. Bentukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari dua ya. Satu nama laki-laki. Jadi kayak Hamadun, Laki-laki Aliun dan ya. sifat laki-laki. Iya. Hmm. Tapi kan kalau nurun itu kan dia Iya, coba. bukan bentuk Betul. laki-laki atau Nah, bersifat laki-laki. iya, Umi ya sih dengan penjelasan Ana dulu ya, yang dipotong dulu. Nah, Ya. kemudian selain Muhammadun dan Aliun itu untuk nama laki-laki, kemudian ada sifat. Sifat itu Ya. bukan yang artinya cahaya, bukan. Sifat itu misalnya Oh. pembohong, ya, Mm-mm. terus Mm-mm. orang kafir, pendusta, Ya. berpuasa, Mm-mm. punya sifat. Jadi dibentuknya seperti di sini kata ada kadhibun, fa'ilun, zalimun, Mm-mm. fa'ilun. Nah, bentukan atau pola katanya itu seperti itu. A, I, U, ya, kadhibun, Nah, zalimun. Ya, nah sedangkan kata nurun di sini apakah sama seperti kadhibun polanya dan zalimun? Sama tidak, nurun kadzibun. Masih Eh, bingung Ustazah. Kak, lihat di screen ya. Lihat di Iya, screen. Ini ada saya tulis kata soimun. Kemudian soimun. nurun. Perhatikan di sini pola. Pola ya. Sama nggak polanya? Soimun, Hmm. nurun. Sama nggak polanya? Pola katanya, pola hurufnya sama nggak? Kalau di sini kan diawali misalnya A, I, U. Kalau nurun, di sini A, A, I, U. I, A, A, I, U. Mm-mm. Karena so Soimun. sama nurun. Sama. Soimun. Soimun. Hampir sama ya Ustazah. Taib, Ana tanya kepada siapa ya? Umu Sofi. Iya, Ustazah. Kata so, imun sama nurun, ini polanya sama nggak? Tidak. Tidak. Beda ya? Iya, Asan, ini beda. Ya, so, imun sama nurun. Kalau so, imun ini sama dengan nasirun. Kadibun. Ini semua polanya sama. Ya, jadi yang ada pola seperti ini, so, imun, nasirun, kadibun, ya, namanya itu nanti dalam rumus fa'ilun atau isim fa'il. Nah, ini sama. Sedangkan nurun, ini polanya bukan pola fa'ilun, ya. Beda. Diawali dengan domah. Sedangkan ini yang pertama, sod, ini fathah. Nun, fathah. Kaf, fathah. Kemudian ada alif. Kemudian huruf berikutnya kasroh. Huruf berikutnya domah. Oh, Umi ya sih sampai sini paham. Sedikit Ustazah. Baik. Sekarang, sebentar. Satu lagi ya. Anak kasih contoh. Misalnya kata zolimun sama kata nurun. Nah, ini polanya sama nggak, Yesi? Kalau zolimun itu kan kata sifat. Nah, kalau nurun itu saya masih bingung antara kata benda atau kata yang lainnya, Ustazah. Iya, pertanyaannya ini polanya sama nggak? Tidak. Tidak sama ya, polanya tidak. Hmm. Berarti
kalau nurun ini bukan termasuk sifat laki-laki. Laki-laki. Iya. Ya. Nah, sedangkan zalim berarti artinya orang yang zalim, orang laki-laki yang zalim. Ini termasuk sifat dari laki-laki. Laki-laki. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, nurun, jika dia tidak termasuk dari nama laki-laki dan juga dia tidak termasuk dari sifat laki-laki, maka masuknya ke jamak apa? Jamak apa ya? Jamak kan ada 3, berarti yang satu udah Jamak. bukan. Tinggal Iya. pilih nasaling atau jamak taksir. Jamak taksir. Karena Ya, dia bisa iya. berubah ya Ustazah ya. Hasan. Ya, seperti ini Oh, harus gitu ya. rajin di apa? Di kamus ya. Iya, Harus iya. rajin melihat kamus Almani online itu. Mudah kok ya. Tinggal Iya. ke Chrome, habis itu klik Almani atau enggak di Google itu, ya Almani nanti dia keluar sendiri. Nah, diketik ini nurun. Jamaknya apa kamu tahu? Sebentar. Aduh, nurun. Berarti nurun. Jamaknya Anwarun atau Anwar. Kalau ini bisa buat nama ya. Anwar atau Anwarun. Tapi kalau di sini maksudnya bukan nama, tapi dia jamaknya dari kata nurun. Jadi nurun atau cahaya ini jamaknya adalah Anwarun. Beda beda jauh ya Ustazah artinya. Artinya sama. Ah, Cahaya. oh, Kalau artinya sama-sama cahaya. ya kalau nurun Hmm. itu satu cahaya ya. Kalau Hmm. baru itu cahaya cahaya. Cahaya-cahaya. Ini masuknya ke jamak taksir ya. Oh iya, iya. Nah, memang untuk mufrad dan jamak taksir ini harus apa namanya lebih teliti ya. Jadi untuk sering melihat di kamus. Kalau seperti nasirun soimun ini bisa agak mudah, bisa apa namanya, bisa dikiaskan ya. Tapi kalau yang nurun ini apa ya artinya? Kalau kita nggak nengok di kamus itu agak Mhm. mencarinya dia termasuknya. Begitu Iya. ya. Si barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kata mujtahidun. Ana Ya, Ustaz. Naam, Umi Miftah mujtahidun. Mujtahidun mufrad muzakkar. Ahsan. Mujtahidun mufrad mudzakkar. Jamaknya apa, Jadi Umi? jamak mudzakkar salim. Ahsan. Mujtahidina atau mujtahiduna. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Mujtahiduna atau mujtahidina. Lanjut kata mujtahidun. Silakan berikutnya Umi Wiwi. Ya Ustazah, Ya, Umi Wiwi, mujtahidun ini termasuk kata apa? mujtahidun termasuk kata isim mufrad. Mufradnya mufrad apa, Umi? Muzakkar salim ya. Hmm? Kalau mufrad itu nggak ada mudzakkar Eh, salim ya. iya Itu iya iya. mufradnya apa? Mujtahidun. Muannas atau Nah, mudzakkar? mustahidun berarti Afan, mustahidun afan. itu oh, Mujtahidatun. Yang ini Umi, yang ini tadi udah ya. oh iya mustahidatun berarti jamak untuk perempuan ya Ustazah. Ini kalau mujtahidatun ini termasuk apa? Mufrad, Muannas salim. mufrad muannas. Kalau mufrad Eh, tidak perlu salim ya Umi. Jadi kalau mufrad mufrad muannas, kalau jamak oh jamak iya, muannas mufrad salim. muannas berarti saja ya. Ahsan. Ini mufrad muannas. Nah, kemudian bentuk jamaknya apa? Mujtahidatuna. Mujtahidatun. Oh, oh berarti nggak pakai kayak yang mujtahidun ya Ustazah. Tidak, coba dilihat di situ. Di nomor 4, jamak muannas salim.
kitabnya di halaman berapa ya di situ? Jamak muannas salim. Ya, nomor 4. Mm-mm, ya. Nah, di situ coba pembentukan jamak muannas salim. Umi baca di situ. Jamak muannas salim adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan yang selamat, disebut selamat karena selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Mm-mm. Terus baca dia alinea pembentukan jamak muannas salim. Untuk pembentukan jamak muannas salim ditambahkan alif atau ta. Bukan alif atau tak, tapi alif dan tak ya. Kalau Oh iya, iya. kalau atau berarti nanti Perbedaan itu apa persamaan gitu ya. iya. Jadi alif dan Dan ta. ta'un ya, itu atun. Dari bentuk apa? Dari bentuk mufradnya ya. Jadi Mufradnya. mujtahidatun bentuk jamaknya adalah jamak muannas salim mujtahidatun. Jadi dalnya ini dikasih alif setelah huruf Oh, dalnya ya. karena tak marbutah ya Ustazah ya. Nah, ya. Taknya dibuka. Jadi tak maftuhah. Sebelum tak maftuhah ada alifnya. Alif. Nah, kalau itu kita apa namanya? Cara mengingatnya dari tak marbutoh ya. Tapi kalau Ya. kita misalnya punya cara lain untuk mempermudah kita mengingat rumus dari jamak muannats salim, misalnya mufrad ditambah dengan atun. Mufradnya mana? Dari mufradnya yang mudzakkar ya. Ya. Jadi di mujtahidatun. Karena alif ini apa? Harokat yang cocok untuk alif apa? Fathah. Fathah. Mujtahidatun. Begitu. Semudahnya, apa yang mudah untuk mengingat pembentukan jamak muannats salim? Boleh menggunakan misalnya tak marbutohnya dibuka sebelum tak maftuhah ditambah dengan alif boleh. Atau mufrad dari mudzakkar ditambah dengan alif dan ta. Nah, Oh, iya. gitu ya. Barakallahu Baik, fikum. baik Ustazah. Jazakallah khair. Iya, iya. Kita ke selanjutnya kata kursiyun. Kursiyun. Nah, Umi Ana. Iya, Ustazah, kursiyun menjadi jamak taksir. Nah, Karosiyun. karosiyu tanpa tanwin. Oh, karosiyu. Karosiyu. Nah, ini termasuk jamak taksir yang dia bisa dikiaskan ya. Nanti masuknya ke isim yang tidak boleh bertanwin. Tapi tidak kita bahas sekarang ya. Karosiyu. Nah, ini maksudnya dia bukan apa namanya simai ya. Beda dengan kata tadi itu nurun ya. Kalau nurun ini simai. Kita mendengar langsung. Mendengar apa yang orang Arab bilang ya. Nurun. Anwarun. Nah, kalau karosiyu ini nanti dikiasikan. Barakallahu fiik. Berikutnya kolamun. Umi Hana, Umi Zaina. Iya, Ustazah. Aduh, Kolamun termasuk kolam. jamaknya apa Umi? Ini aklamun. 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 Termasuk jamak apa? Masuk Itu jamak taksir. naam. Jamak taksir. Jamak taksir ya. San. Bulpen, bulpen. Naam. San. Bukan. Berikutnya kata nahrun. Anhar. Anharu. Umi, ya. Ah, Umi udah Hana juga. selesai. Naam. Umi Endah. Nahrun. Nahrun. Mm-mm. Nahrun itu. Saya ya, Ustazah ya. Iya, Umi Endah. Nahrun. Nahrun. Artinya apa Umi? Tahu artinya? Nggak tahu. Ini banyak di Al-Quran ya. Apa yang mengalir itu apa Umi? Darah. Apa? Sungai. Oh, sungai. Oh iya ya. Sungai. Nah, banyak di Al-Quran ini jamaknya.
Jamaknya Tajeri apa? Coba diteruskan. tajri min tahtihal anhar. Anhar jadi ya. Nah, ya itu. An, Anhar. anharun. Anhar. Jadi jamak taksir ya itu ya, Ustazah. Nah, iya, Umi. Jamak taksir sungai-sungai. San. Baik, lanjut berikutnya. Umi Nani. Nabiyun. Seorang nabi ya nabiyun itu saja. Iyun, naam. Jamaknya apa? Jamaknya Ini ada dalam Al-Quran nih suratnya. al-anbiya ya. Al-anbiya. Al-an. Anbiya. Al-anbiya. Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya. Naam. Dan berikutnya kata sodiqotun. Sodiqotun itu mufrad muannas, Hmm. jamaknya sodiqotun. Dan sodiqotun. Berikutnya kata musyrikun. Saya ya, Bu, Ustazah. Iya. Musyrikuna. Nah, termasuk apa? Ini mufradnya? Mufrad muzakkar. Iya mufrad muzakkar. Iya, mufrad mudzakar. Nah, musyrikuna atau musyrikina. Nah, lanjut berikutnya. Ya, saya Ustazah. Faizun, jadi faizuna. Faizun jadi faizuna atau faizina. Nah, Faizina. Apa San. artinya ya Ustazah? Afwan. Faizun orang yang apa Umi? Menang. Orang yang menang. Baik. Faizun, faizah. Kalau perempuan nama biasanya dipakai faizah ya. Lanjut berikutnya. Silakan, Umi siapa? Umi Yesi. Ya, Ustazah. Iya. Soimatun. Jamaknya apa Umi? Soimatun. Soim. Ya. Jamak taksir. Soimatun. Soimatun ini tetap ya. Jangan terkecoh. Oh gitu. Soimatun. Nah, jamak mu'annas salim. Nah, Iya. kita lihat nih alif dan ta di belakang katanya ya. Oh iya. Para perempuan yang berpuasa. Hmm. Ya. Baik. Barakallahu fikuna jami'an. Sampai Terima kasih, sini Ustazah. ada yang mau ditanyakan yang latihan 2, Umahat? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah tahu artinya semuanya ya? Mas, ini saya Ustazah masih Nah, bingung kalau ada apa ya, pergantian apa ya, kalimatnya itu, cara memasukkannya. kalimat cara masukkannya misalnya gimana? Hmm, Misalnya ada misalnya, prod di iya, dijamakkan gitu. Oh, coba iya, tadi ya yang di situ. Misalnya kita mau membuat jamaknya jamak apa? Mu'annas salim. Ya, iya. saya jamak mu'annas salim. Kata madrasatun. Ya, seperti ini. Iya. Madrasatun. Rumusnya kan ditambah dengan
alif, dan ta, Ah, ya. Nah, mufradnya ini jadi kalau seperti ini madrasatun berarti nggak ditambah lagi alif dan ta, cuman dirubah madrasatun. Jadi tak maftuhahnya ini di tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah, tak terbuka ya. Marbut itu kan dia tertutup atau apa namanya terikat ya, terikat. Nah, di sini berarti taknya diganti dengan tak maftuhah. Ini tak yang terbuka ini seperti kapal itu namanya tak maftuhah. Sebelum tak maftuhah itu diberi alif ya, diberi alif. Nah, harokat yang cocok dengan alif tentunya adalah fathah ya. ah, Jadi apa? iya. Madrasatun. Nah, ini untuk jamaknya madrasah itu termasuk jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim tidak ada ketentuan seperti yang ada dalam jamak mudzakkar salim ya. Kalau jamak mudzakkar salim yang bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim tadi apa yang pertama adalah nama laki-laki. Yang Sifat. kedua adalah sifat. Nah, kalau untuk muannas salim ini tidak ada. Dia bisa benda mati ya. Ini kan namanya benda yang tidak berakal atau benda yang tidak berakal ya. Iya. Bisa dengan yang selainnya. Misalnya ada 3 orang nama apa ya misalnya Fatimatun. Fatimatun. Nah, ini Masih ini pakai 2 device. Masih. misalnya 3 orang Fatimah maka menjadi Fatimatun. Nah, seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal ya. Mbak Yesi sampai sini paham? Paham Ustazah. Insya Allah ya. Nah, jadi kalau untuk jamak muannats salim bisa yang berakal. Berakal itu berarti selain manusia ya. Hewan Hmm, itu termasuk tidak berakal. berakal. Nah, Jadi patokannya itu bukan namanya ya tapi ya Ustazah, tapi sifatnya ya. bagaimana? Saya itu kadang fokusnya itu kayak Fatimah nih ya, berarti kan dia nama perempuan gitu. Jadi kita juga harus memikir apa ya, melihatnya kata pembentukannya juga ya, rumusnya juga. Kan kalau Fatimah tadi mufrad muannas ya. Mm, ya, Kalau dijamakkan menjadi jamak muannas salim. ya, Nah, iya. seperti ini tadi prosesnya tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Iya, Kemudian iya. sebelum maftuhah ada alifnya ya, Mm, Fatimah. Jadi kalau mufrad itu Fatimatun, pendek ya, mm, mainnya panjang. Nah, kalau mm, mm. jamak ya, Fatimatun ini banyak Fatimah. Fatimahnya nggak cuma satu, ada mungkin 3, 4, 5 ya. Fatimatun Oh, itu Allah alam bisawab. terima kasih Ustazah. Kembali kasih. Taib. Ada lagi yang bertanya? Alas? Kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya ya. Isim mu'rab yang keenam adalah al-asmaul khamsah, yakni isim-isim yang 5. Dinamakan isim-isim yang 5 karena dia spesial, ya. Cuman ada 5 aja. Baik, kita lihat di sini ada kata abun, akhun, hamun, hu, dan zu, ya. Di sini ada kata abuka, ayahmu.
Dia bisa berubah menjadi abaka dan abika. Kapan penggunaan abuka, abaka, dan abika? Penggunaan abuka ya, yang semuanya sebelah kanan, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini ketika dia nanti menjadi mubtada atau isim ma'rifah di awal kata atau sebagai subjek atau fa'il. Subjek. Nah, di sini contohnya misalnya ya, ja'a abuka. Ini harus mulai konsen ya Umi, yang Asmaul Khamsah ini lumayan ya, lumayan pelajarannya. Ja'a abuka. Ayahmu telah datang ya. Di sini abuka ini disamakan isim yang marfu, marfu'nya dengan wawu. Kemudian kapan kita memakai abaka? Nah, apabila dia nanti sebagai objek atau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih yang dikenain pekerjaan. Ya, contohnya di sini ro'aitu abaka. Ro'aitu ini maknanya saya melihat. Saya telah melihat ayahmu. Ya, di sini dia mansub karena sebagai objek atau dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Nah, apa namanya? Istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam bahasa Arab mau kita mau tidak mau kita harus memakainya ya, Ummahat. Harus mempelajarinya karena memang yang kita pelajari adalah bahasa Arab. Sama kayak kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya eh, apa present continuous tense, past tense itu kan istilah-istilah ya. Nah, ini sama bahasa Arab ini harus kita pahami. Maf'ulun bi itu apa? Fa'il itu apa ya? Fa'il itu pelaku. Kalau maf'ulun bi itu sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan. Berikutnya, kata abika. Kapan kita memakai abika? Kapan dia berubah dengan ya? Saat abika ini didahului oleh huruf jar. Contohnya di sini, marortu bi abika. Saya berpapasan dengan ayahmu. Jadi beda ya perubahannya. Ada abuka, ada abaka, ada abika. Ada yang dengan wawu ketika dia marfu, ada yang dengan alif ketika dia mansub, ada yang dengan ya ketika dia majrur. Majrur ini berarti didahului oleh huruf jar ya. Jadi kalau ada mendengar kata majrur, berarti di depannya ada huruf jarnya. Huruf jar. Bingung ya Umat masih. Ya ini memang Asmaul Khamsah ini lumayan. Taib, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan contoh-contoh ini tadi? Tidak ada. Begitu juga penggunaan kata akhuka, akhoka, akhika ya. Ini sama-sama saudaramu maknanya. Ya, saudaramu. Hamuka, hamaka, hamika. Iparmu. Fuka, faka, fika. Mulutmu. Zu malin, za malin, zi malin. Yang mempunyai harta. Nah, ini untuk zu ini enggak melulu, maksudnya enggak terus malin yang digunakan ya. Bisa kuwatin ya, dalam Al-Quran banyak tuh zu kuwatin, zu mirotin ya. Kita baca dulu keterangannya supaya makin jelas. Isim-isim di atas disebut isim yang 5. Maksudnya tadi abun, ahun, pamun,
hu, zu, ya. Itu disebut dengan isim asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Yaitu kelompok isim yang sama bentuknya dan perubahannya. Ya, jadi sama bentuknya ini seperti ini maksudnya ya. Akhuka ada tambahan waw ketika dia marfu. Kemudian akhoka ada alifnya. Semuanya ada alifnya. Akhika semuanya ada ya-nya. Akhika. Kemudian hamika, fika, dan di. Yang kedua, akhiran isim tersebut tidak mesti ka. Artinya, domir yang dipakai tidak harus ka. Ya, ada 14 domir yang bisa dipakai dari hu sampai nahnu kecuali ana. Ya, kalau ana itu tidak termasuk. Jadi cuma ada 13 domir. Misalnya akhuhu, akhohu, akhihi. Ya, kalau akhi berarti di sini bukan akhihu tapi akhihi. Menyesuaikan harokatnya. Kalau sebelumnya ya sukun berarti domirnya di sini harokatnya kasroh. Misalnya lagi hu, huma, aku, huma, akho, huma, akhi, hima. Semuanya bisa digandengkan atau bisa disandarkan kepada 13 domir. Ya, kecuali satu tadi yang domir ana. Nah, di sini selain domir, yang 14 domir, nah ini ya bisa juga disandarkan kepada isim yang lain. Misalnya Abu Thalibin, ayah siswa itu. Abu Jahlin, bapak kebodohan. Aku, hu, ayahnya. Akhuhum, ayah mereka. Nah ini semuanya ya yang diidhofahkan. Intinya, ketika 5 isim tersebut disandarkan kepada isim yang lain, ada ini loh, ada perubahan atau penambahan huruf waw. Tetapi ketika isim ini, kata abun ini berdiri sendiri, maka tidak ada wawnya. Misalnya begini, abun. Kalau berdiri sendiri ya, maksud tidak ada isim setelahnya atau tidak diidhofahkan, tidak disandarkan kepada isim yang lain. Yang ketiga, kalimat zu tidak selamanya harus bersambung dengan malin. Jadi yang memiliki, maknanya zu itu yang memiliki. Boleh saja misalnya zu lubin yang memiliki akal. Zu kuwatin, yang memiliki kekuatan. Zu ilmin yang memiliki ilmu. Jadi bisa disandarkan kepada kata atau isim yang lain. Selain malin. Malin tadi harta ya. Kemudian berikutnya adalah syarat isim yang 5. Ada 3 syarat. Yang pertama, ini ya, hendaknya dalam bentuk mufrad. Ya, jadi isim yang bisa dijadikan asmaul khamsah atau isim yang 5 itu bentuknya adalah mufrad, tidak dalam bentuk jamak. Misalnya kata abun itu jamaknya kan abaun ya. Nah ini tidak bisa, tidak bisa. Misalnya kita mau bikin ini, abahuhu, susah. Misalnya nah ini salah ya. Bukan, salah, tidak. Yang bisa adalah ini. Misalnya tadi, abuhu. Nah, begitu juga kata akhun, jamaknya ikhwatun. Nah, ini juga ikhwatun, ini tidak bisa dijadikan asmaul khamsah, yang bisa adalah akhun. Misalnya akhuhu. Latihan syarat yang kedua, hendaklah diidhofahkan. Nah, itu ya, disandarkan kepada kalimat lain. Seperti ini dhamir ka. Kalau ka di sini dari anta ya. Dari dhamir mukhatab. Mufrad muzakkar. Akhuka, abuka. Jika tidak diidhofahkan, maka tidak disebut isim yang 5. Jadi isim mufrad biasa aja. Kembalinya isim mufrad muzakkar. Adanya disebut dengan
Asmaul Khamsah itu ketika dia beridhofah dengan isim yang lain. Bisa isim domir, bisa isim zahir, ya, bisa isim alam, dan isim yang lainnya. Yang ketiga, tidak diidhofakan kepada ya mutakalim. Nah, ini ya maksudnya. Nah, tadi ya mutakalim itu yang berarti kepemilikan saya. Contohnya misalnya akhi, abi, dan seterusnya. Ini tidak termasuk dari asmaul khamsah. Nah, akhi ini bentukan dari akhun, saudara laki-laki dengan domir ana, maka menjadi akhi. Begitu juga dengan abi, dari abun dengan domir ana, menjadi abi. Taib, sampai sini ada pertanyaan? Ustazah, afwan, tadi ada istilah marfu, mansub, dan majrur. Afwan, takut salah salah ini. Tolong dibenerin. Kalau marfu itu kalau dia menjadi subjek ya. Kalau mansub Iya, jadi objek. Kalau majrur diawali dengan apa tadi, jar ya. huruf Kalimat huruf jar. huruf afan huruf jar, betul. Oh, iya, begitu ya Zah. Artinya marfu, Afan. mansub, dan majrur. Iya, Umi. Baik, baik. Afwan, takut salah ini, salah tulis. Syukran, Zah. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke latihannya supaya makin paham ya, insya Allah. Baik, silakan dilanjutkan. Tadi terakhir siapa, Umi? Afwan Jah, Ana masih belum mengerti. Ya, Umi Miftah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Eh, Maksudnya ini gimana diubah bagaimana ya Zaza? Oh, ini. Jadi, ubahlah isim di bawah ini seperti perubahan isim yang 5. Dirubah seperti yang di atas tadi, ya. Misalnya dari akhuka menjadi akhoka menjadi akhika. Nah, gini aja, mudah. Paham? Contoh, anak kasih contoh ya. Yang di sini kan contohnya Abu Bakrin. Nah, nah di sini berarti yang dirubah kata apanya? Kata Abu. Abu. Abu Nah, apa? Aba, jadi aba, Aba. jadi abika. Jadi Aba Bakrin. Oh, aba bakrin. Oh, Iya, iya. isim setelahnya ini Bakrin ya. Bakrin. Ah, Hmm, cuma itu aja, Aba Bakrin. Terus kemudian misalnya kalau tadi Abi berarti misalnya kita kasih Bi Abi Bakrin. abi bakrin. Nah, Oh, ya, ya, baik, baik. itu. Jadi Abu Bakrin bisa berubah menjadi Aba Bakrin, bisa berubah menjadi Bi Abi Bakrin. Jadi kalau Di, ada yaknya itu berarti ada huruf jarnya di depan. Huruf jar. oh ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini Abu Bakrin, ini Abu Bakar itu ya. Ayahnya Bakar atau ayahnya Bakar. Kita lanjutkan kata Abu Dawuda. Jadi Abi Daud. Mm-mm. Abaka, Iya. Ini abaka Daud. marfu dengan wawu, kemudian mansubnya dengan alif, majrurnya Ali, dengan mm-mm. Urutannya berarti wawu dulu, baru alif, baru ya. alif, ya. Mm-mm. Abu, Abu Daud. Abu, Jadi abaka, ab, Aba, aba, aba Dawud. Abi. Jadi Bi ab, abi, bi Dawud. abi, bi abi Daud. Abi. Dia Nah, Abi bi Daud. Dawuda. Nah, ini kenapa Dawuda ini kok harokatnya dia fathah? Ini nanti ada pembahasannya ya. Ini termasuk isim yang tidak boleh ditanwin atau isim ghairu munsorif. Sorry. Duh, Kasrohnya dia dengan fathah. Jadi kalau untuk isim yang tidak boleh bertanwin atau ghairu munsorif itu tidak ada kasroh ya.
Jadi cuma dua, dhammah dan fathah. Yang mana nanti fathahnya dia sebagai pengganti kasroh. Fathah yang pertama dia mansub, fathah yang kedua dia sebagai pengganti kasroh. Jadi di sini misalnya Abu Dawuda. Harusnya kan seperti ini ya, Bakrin kasroh. Kenapa ini kasroh? Karena dia isim munsorif, isim yang bertanwin. Kalau Dawuda ya, itu isim yang tidak bertanwin. Misalnya di sini keadaan mansubnya dengan alif Aba Dawuda tetap ya. Aba Dawuda karena di sini dia namanya ini mudhofun ilaih ya. Mudhof ilaih itu selalu majrur. Majrurnya ada yang dengan kasroh, ada yang dengan pengganti kasrohnya yakni fathah. Kemudian ketika dia majrur bi abi Dawuda. Mm-mm. Taib. Jadi Umahat, ini semuanya mudah ya. Tinggal mengubah ini aja loh. Ya. Paham insya Allah sampai sini? Iya, tinggal diganti Tinggal alif, diganti. tinggal ditambahin alif sama ditambahin ya. Iya, tinggal diganti alif dan tinggal diganti dengan ya. Adapun kata terakhirnya ini, isim yang terakhir ini ya, ini semuanya sama. Keadaannya sama. Ini sama semuanya. Ya. Iya. Ketika dia marfu, ketika dia mansub, ketika dia majrur, sama semua keadaannya. Taib, ada yang mau mencoba ini? Aku Aliin. Ana Ustazah. Ya, tafadhali. Silakan Umi. Akhi Aliin. Fathah dulu. Iya. Akho Aliin, akhi Aliin. Iya, artinya saudaranya Ali. Ali. Nah, berikutnya Abu Hurairah. Nah, silakan. Hulan Ustazah coba. Ini sama aja kan? Jadi Aba Hurairota. Terus Nah, bi Abi Hurairota. iya, insyaallah San ya. Abu Hurairah. Nah, kemudian berikutnya Dzu ilmin. Silakan. Ana Ustazah. Tafadhali Umi Nani. Dzu ilmin jadi za ilmin terus ilmin gitu. Bi zi ilmin. Bi zi ilmin. Hasan. Naam, yang memiliki ilmu. Kemudian Dzu fadlin berikutnya. Ana Ustazah. Ummu Safia. Dzu fatlin, dza fatlin, zi fatlin. Bi fadlin yang memiliki keutamaan. Dan berikutnya Abu Sa'idin. Silakan. Saya Ustazah. Umi Yasi. Aba Sa'idin. Sudah. Kata yang majrur yang dengan ya. Abu Sa'idin jadi Aba Sa'idin. Kemudian satu lagi. Satu lagi Abika Sa'idin. Bi Abi. Oh, Abi Sa'idin. Bi Sa'idin ya. Jadi Abu Sa'idin ketika marfu, Aba Sa'idin ketika mansub, bi Abi Sa'idin ketika majrur. Baik, satu lagi silakan. Abu Lahabin. Abu Lahab. Ana ya Ustazah. Boleh? Umi Hana? Ya. Aba Lahab. Abu Lahab. Aba Lahab bin. Bi Abi Lahabin. Nah, Abu Lahabin. Cuman ini Ustazah belum paham ininya artinya ya kalau untuk Abu Lahab itu kan mufrad ya. Yang ada di dalam ini Al-Quran, arti apanya maksudnya Umi?
Di surat Al-Lahab itu loh. Al-Hab ya. Abu Lahab. Ya. Nah, mudah ya. Jadi intinya yang tadi kita pelajari tentang Asmaul Khamsah itu isim-isim yang mana dia bisa menjadi Asmaul Khamsah ketika dia disandarkan atau beridhofah dengan isim yang lain ya. Adapun ketika dia berdiri sendiri, dia menjadi isim mufrad biasa ya. Mufradnya mufrad mutlak. Karena ada dua Ini benda ya. Jadi ada dua benda. menjadi ya, menjadi Asmaul Khamsah karena dia beridhofah atau disandarkan dengan kata yang lain atau isim yang lain. Ya. Tuh. Nanti ya fungsinya ini kalau kita membuat kalimat misalnya ayahnya Ali atau saudara laki-lakinya Ali sedang pergi ke masjid. Ya, misalnya ya jelisu afan. Zahaba akhu Aliin ilal masjidi. Atau akhu Aliin jalisun alal kursi dan lain sebagainya seperti itu. Intinya kita udah tahu perubahannya bahwa Asmaul Khamsah itu isimnya ada 5 isim yang khusus. Abun, akhun, hamun, famun, dan dzu ya. Tuh. Barakallahu fikuna jami'an. Insyaallah kita cukupkan dulu pelajarannya hari ini. Nanti pekan depan kita sambung lagi. Silahkan yang belum paham nanti bisa ditanyakan di pekan depan atau boleh di grup ya. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga Allah memahamkan apa yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa Ummahat, jangan kita bersandar kepada kecerdasan atau kepandaian kita, tetap kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan dan memudahkan kita untuk memahami semua ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bimbingannya. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi